Assalamualaikum. Hari ini, minggu-minggu ini kita akan berdiskusi sehat bersama salah satu orang, dimana kita mempunyai sesuatu hal yang sama-sama bertujuan yang baik dan positif. Maka dari itu kita harus meluruskan hal-hal yang ya mungkin diterima masyarakat negatif atau dipelintir-pelintir. Maka dari itu hari ini saya akan mendatangi ke mana ya? Nanti aja lihat. Nah guys, kita udah sampai ke Komnas Anak. Hari ini gue bertekad baik untuk berdiskusi dengan Pak Aris. Kita sama-sama berdiskusi untuk sesuatu yang bisa kita berikan positif, dan siapa tahu ada hikmah di balik ini semuanya, dan kita akan meluruskan segala sesuatunya yang melenceng-melenceng ataupun yang dipelintir-pelintir sama media ataupun sama yang lain, supaya masyarakat Indonesia tahu tujuan kita itu baik, sangat tujuan kita baik, bukan untuk merusak ataupun memperpecahkan yang lain. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Komnas Perlindungan Anak. Betul Pak Aris? Betul. Bersama ya. Pak Aris Merdeka Sirait. Selamat datang Ketua. Selamat datang Pak. Terima kasih juga sudah menjamu saya Pak. Iya Pak, adapun maksud dan tujuan saya itu adalah saya pengen meluruskan bahwa berita di luar itu bilang kalau saya melaporkan gitu Pak. Jadi padahal saya itu selalu pada saat email ataupun chat ke KPAI, Komnas Anak, semuanya saya bilang surat permohonan menjadi narasumber, supaya yang beredar di masyarakat itu tidak seolah-olah tuh ngadu atau laporan kesannya kayak hukum gitu loh Pak ya. Padahal saya niat baik saya itu gini Pak, jadi saya menemukan sebuah berita yang saya selalu bilang. Saya menemukan berita di mana saya berpikir kalau namanya berita itu pasti ada redaksionalnya. Tentunya pasti ada orang yang berpikiran kalau dalam berita itu, oh ada yang dipikirkan seperti itu. Nah, yang saya angkat itu adalah kalimat, maaf Pak, ada anjay, anjir, anjrit, dan PGST. Namun yang mendapatkan spotlightnya ini adalah anjay, di mana anjay ini adalah kata yang diperhalus menurut berita. Dan saya punya ada kurang lebih 10 yang saya ambil. Itu bilang kalau anjay ini, maaf, sesuatu yang kalimat yang dihaluskan dari kata anjing gitu. Nah, saya berpikiran seperti ini Pak, saya tidak menyalahkan kata itu, karena menurut saya kata itu tinggal bagaimana kita gunakannya. Tapi saya melihat potensi ini, kalau anak kecil sampai bisa ngomong anjay tapi tidak tahu caranya, ditempatkan di mana, ditujukan ke siapa, merangkai kata selanjutnya atau sebelumnya seperti apa, yang saya takutkan adalah nanti anak itu terbiasa berbicara buruk ataupun bisa menyakiti hati seseorang. Nah, konsen saya di situ Pak, karena ternyata saya menemukan ada fenomena anak kecil diajarin ngomong maaf anjay. Bahkan lagu Balonku Ada 5 Pak, itu yang buat saya jujur sangat miris sekali. Lagu Balonku Ada 5 adalah lagu yang sangat dikenang oleh seluruh anak kecil di Indonesia ini, betul ya Pak? Betul. Itu ada kalimat balonku ada 5 anjay, rupa-rupa warnanya anjay. Itu. Nah, saya berpikir ini akan menjadi sebuah habit yang kalau tidak diluruskan oleh kita bersama, karena tujuan saya adalah supaya tidak ada orang yang tersakiti dengan satu kata itu aja. Gitu. Nah, saya akan menanyakan ke Bapak, menurut Bapak ini apa yang saya lakukan itu adalah sebagai bentuk kepedulian saya untuk menjaga generasi kita selanjutnya, Pak. Baik, Lutfi, saya kira Lutfi, Pak. Lutfi. Oke. Terima kasih Anda sudah datang, dan tepat ini adalah Rumah Anak Indonesia yang didirikan sejak tahun 98. Jadi kehadiran Anda ke sini tentu saya apresiasi, karena ini kita sama dalam satu visi bagaimana memberikan perlindungan bagi anak-anak di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Nah, anak-anak kita harus terlindungi dari apakah korban dari kekerasan verbal atau kekerasan bentuk lain. Itu adalah concernnya Komnas Perlindungan Anak. Jadi kalau Anda datang ke sini, datang di Rumah Anak Indonesia sudah tepat. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Apalagi dengan sekarang berita yang sangat viral yang harus diluruskan. Karena kita harus mendidik anak juga
dengan bahasa yang santun. Betul. Kita tidak boleh distorsi terhadap bahasa-bahasa yang baku yang sudah kita tetapkan di Sumpah Pemuda ya, bahwa kita harus menggunakan bahasa yang santun untuk menghormati yang lebih tua dan menghargai perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, kita sama memahami dan menelusuri ketika kita menelusuri kata anjay itu. Ini bermula sebenarnya bukan hanya karena Lutfi mau datang ke tempat ini dalam kerangka meluruskan istilah itu, tapi sejumlah ibu-ibu ya melalui IG-nya Komnas, melalui Facebooknya dan media sosialnya itu banyak orang ingin atau orang tua meminta kepada Komnas Perlindungan Anak untuk menjelaskan apa itu sesungguhnya istilah anjay itu. Ya, nah, setelah kita pelajarin sebenarnya harus jujur semua orang itu berasal dari kata apa yang disebut dengan tanda petik binatang itu. Dulu itu sebelum ada kata anjay itu ada istilah-istilah anjing, apalah gitu istilahnya yang konotasinya adalah menerjemahkan atau memindahkan bahasa kata tanda petik anjing itu ke bahasa-bahasa sebelum ada kata anjay itu. Nah, sekarang justru ketika muncul kata anjay yang hurufnya itu tidak berbeda dari huruf anjing itu, jadi tidak ada hampir sama, ada semua huruf itu, dan sebelum diucap itu dan sebelum viral itu juga sudah ada sebenarnya, ya kan? Dan itu kita telusuri adalah mengarah pada merendahkan martabat orang lain, karena dia diterjemahkan dari kata anjing itu. Saya tidak bisa membayangkan lagu Balonku Ada 5 dan disambut dengan anjay, padahal kita tahu bahwa kata anjay berasal dari kata anjing itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak mengambil sikap jika itu adalah untuk merendahkan martabat dan itu tidak santun sekalipun itu bahasa gaul, karena kita punya bahasa yang lebih bisa dicari lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya sampai hari ini kalau ada orang yang menggunakan kata anjay berkonotasi binatang tadi, nggak boleh. Komnas Perlindungan Anak tidak membenarkan itu, karena itu adalah kekerasan verbal yang mengarah pada bully. Iya, kalau orang nggak tersinggung dengan itu, ya kata salut. Tapi bagaimana kita mau mengatakan kalau betul terjemahannya adalah memindahkan kata anjing menjadi anjay, tetapi dia menyamakan binatang dengan manusia, itu tidak dibenarkan. Itu yang harus diluruskan gitu loh. Gunakan bahasa yang lain. Nah, kalau dia bahasa yang memuja, tidak ada hubungannya dengan itu. Sama seperti contoh analoginya yang saya waktu kecil saya selalu mengatakan, datang anjingnya. Tapi di otak saya nggak ada kata fisik anjing, tapi pujian gitu loh. Walaupun demikian sebenarnya masih bisa dicari kata-kata padanan yang lebih baik. Gitu loh. Jadi saya kira sudah tepat bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita supaya berbahasa yang santun. Ada kok bahasa yang lebih keren lagi, ada, bisa kita ciptakan. Apakah itu bahasa gaul, bahasa tongkrongan, ada, pasti ada, ya kan? Ya, beberapa ada kata ya, saya tidak tahu, sekali lagi saya senang mengatakan ambiar misalnya itu kan kata yang spektakuler gitu ya, misalnya artinya. Kenapa enggak misalnya menggunakan itu, walaupun itu adalah bahasa-bahasa orang lain gitu kan, tapi bisa menciptakan itu. Jadi saya kira kita mau meluruskan, silakan saja menggunakan bahasa apapun, asal dia tidak merendahkan martabat orang lain dan tidak mengandung unsur kekerasan dan mengarah pada perundungan. Saya kira kita sepakat dengan itu. Karena kehadiran Komnas Perlindungan Anak juga adalah untuk melindungi anak. Semangatnya bukan mempidanakan orang menggunakan bahasa itu, nggak ada itu deh. Kita sepakat ya, nggak ada itu. Justru kita bagaimana mendorong anak-anak kita berbahasa santun yang keren, yang baik dan sebagainya. Karena anak-anak kita ini kan masa depan bangsa ini gitu kan. Jadi kita sepemahaman terhadap itu. Tapi yang jelas tidak ada toleransi bagi Komnas Perlindungan Anak jika menggunakan kata anjay itu merendahkan martabat, mengandung unsur kebencian, mengandung persekusi, mengandung sakit hati. Ya harus kita cari padanan istilah yang baik gitu loh. Betul, iya Pak. Jadi juga saya ini tidak pernah bilang kalau maaf ya Pak, anjay itu adalah anjing. Saya tidak pernah bilang. Saya tidak pernah bilang. Tapi saya mengangkat dari berita yang saya temukan, saya konsultasikan kepada ahli bahasa. Fenomena seperti ini menurut sudut pandang Bapak, kompetensi Bapak seperti apa? Oh, ternyata saya juga baru tahu Pak, maaf.
ini menjadi edukasi buat saya juga, karena dalam berbahasa Indonesia itu ternyata ada namanya ilmu linguistik. Linguistik ya, di mana ada simantik dan leksikon. Ternyata dari yang saya angkat ini Pak, dari yang saya angkat ya, anjaynya ini adalah simantik. Lalu leksikonnya adalah anjing. Jadi ketika kita berbicara anjay, arti aslinya, arti sesungguhnya dalam konteks yang ini yang saya tanyakan itu adalah anjing. Nah, saya khawatir kalau anak ini tidak bisa menyusun kalimat, tidak bisa digunakan di tempat yang mana, yang akhirnya nanti ada orang yang tersakiti. Saya hanya khawatir di situ, Pak. Betul. Dan langkah saya membuat ini adalah karena menurut saya ini belum pernah ada. Bahasa slang, bahasa tongkrongan. Jujur Pak, saya pernah melakukan itu. Dan saya pernah berada di lingkungan itu. Tapi saya tidak pernah tahu edukasinya seperti apa. Saya hadir di sini memberikan wawasan. Bukan untuk melarang. Bahkan saya mensurati ke Bapak, ke Komnas Perlindungan Anak, Komnas KPAI, saya juga menyurati dengan hal yang sama. Artinya semangatnya tidak mempidanakan orang, kan? Sama sekali tidak. Itu harus diluruskan. Betul, dan saya semangatnya tidak untuk memperpecahkan bangsa. Sekali lagi, semangat saya tidak untuk memperpecahkan bangsa. Kita berbeda pendapat tidak masalah. Justru dengan perbedaan pendapat itu adalah membuka wawasan kita untuk agar lebih berhati-hati, terutama kita menjaga anak kita, generasi kita selanjutnya masih ada loh. Kalau generasi kita nih maaf, generasi kita buruk atau terbiasa melakukan sesuatu hal, ya jangan kita ajarin kan ke generasi selanjutnya, gitu Pak. Karena saya ingat Pak, pesan Bung Karno Pak. Perjuangan saya dengan bangsa saya saat ini, rakyat saya saat ini, itu sangatlah mudah, hanya mengusir penjajah. Namun besok perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena melawan bangsa kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Bapak? Kalau memang bangsa kita ingin memberikan suatu hal yang baik, seharusnya didukung. Apa malah bangsa kita mengajarkan sesuatu hal, kebiasaan yang buruk yang harus didukung? Ya, jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa supaya lebih baik. Ya. Betul. Kita sekarang mengisi kemerdekaan itu. Betul. Nah, tanggung jawab kita lah sebagai orang dewasa ya terhadap anak-anak yang sekarang ini membutuhkan informasi yang benar dan pas, gitu ya. Saya kira ini kerja keras kita untuk melakukan itu. Jangan sampai menggunakan satu istilah atau bahasa atau apapun alasannya, apakah itu bahasa tongkrongan, tetapi itu justru tidak mengedukasi anak. Itu saya kira komitmen kita. Oleh karena itu saya kira dengan peristiwa ini, sekalipun banyak orang pro dan kontra, itu hak orang berekspresi, ya tidak apa-apa gitu kan. Tetapi juga seharusnya mengkritik itu santun juga. Kita tidak boleh membenarkan orang mengkritik seseorang dengan bahasa-bahasa yang justru menimbulkan kekerasan pula lagi, gitu kan. Jadi silakan berbeda pendapat, tidak apa-apa ya. Komnas Perlindungan Anak juga dengan statement itu banyak orang yang pro dan kontra, tidak apa-apa. Karena itulah tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan dan edukasi kepada publik, gitu loh. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Masih banyak kok padanan istilah yang spektakuler juga banyak, gitu ya. Kenapa harus kita memaksakan kehendak agar menggunakan bahasa itu dan seterusnya kan? Tetapi prinsipnya adalah ya kita tidak mau mempidanakan orang kalau menggunakan kata itu, nggak ada itu. Jadi Anda juga datang ke sini, ke lembaga lain dan sebagainya adalah konsultasi untuk bukan mengaporkan ada anak menggunakan istilah anjay untuk dipidanakan, nggak begitu. Gitu. Justru malah memberikan edukasi. Iya, saya kira jika memang anak kalian atau adik-adik kalian atau teman-teman kalian pengen menggunakan bahasa itu lagi, juga tidak masalah. Kita tidak mempermasalahkan ya Pak. Kalau memang itu bersifatnya untuk mengucapkan suatu hal yang positif, memberikan keakraban, ya silahkan. Tapi yang kita garis bawahi adalah jangan gunakan kata itu untuk menyusun kalimat yang bisa menyakiti hati seseorang. Dan berimplikasi hukum. Ya, tentu semua orang tidak mau itu. Dan saya juga jujur aja tidak akan masuk sampai ke ranah hukum, karena di situ ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ada semua lah yang mempertimbangkan itu. Kita di sini sama-sama mencegah, memberikan sebuah edukasi, wawasan. Perbedaan pendapat tidak masalah, karena bagi saya bahasa Indonesia adalah bahasa yang luas, karena bahasa menunjukkan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Saya rasa ini udah lurus ya Pak ya. Jadi kita sepakat untuk ini memberikan sebuah edukasi. Silahkan kita membuka wawasan, silahkan menggunakan, silahkan juga tidak menggunakan. Tapi jangan sampai terjadi pelanggaran hukum karena menghujat seseorang dengan kata tersebut. Setuju ya Pak ya? Setuju ya Pak? Sepakat ya Pak. Terima kasih. Statement dari saya
Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas perhatiannya tentang apa yang saya angkat. Saya mohon maaf apabila yang saya angkat ini meresahkan kalian, membuat pergesekan-pergesekan kalian, membuat rasa tidak nyaman di hati kalian, menyakiti hati kalian. Saya minta maaf, berkali-kali saya minta maaf. Karena tujuan saya bukan untuk itu. Tujuan saya dan bukan sebuah edukasi. Saya mohon sekali. Tolong ambil sisi positifnya dari apa yang saya berusaha bawa ini. Tinggalkan sisi negatifnya. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk diri saya lagi. Karena menjadi manusia itu bukan dulunya siapa kita, dulunya bagaimana kita, dulunya bagaimana sifat kita, tapi ke depan kita seperti apa. Hari besok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih. Saya pamit untuk mengakhiri kisah edukasi Anjay. Terima kasih Pak Aris untuk last statement edukasi ini, dan saya izin untuk memberikan apa yang saya tadi edukasikan di dalam, bertujuan untuk menutup dan meluruskan ya Pak ya. Setelah ini saya tidak akan membahas lagi secara lebih dalam dari sudut pandang yang lain. Tapi ketika memang ada negara, instansi ataupun siapapun yang ingin membahas lebih lanjut, itu adalah hak mereka. Saya hanya anak bangsa yang berusaha menjadikan itu baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan siang ini hari istirahat kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir di Rumah Anak Indonesia. Sekali lagi salam anak Indonesia. Anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi boleh komentar setelah permasalahan Anjay ini dibawa ke Komnas, sebenarnya Lutfi pribadi mau dibawa kemana lagi sih? Maksudnya ini mau di seperti apa gitu? Karena ini sudah berlarut-larut ya, udah kemana-mana. Saya sudah statement pada saat mengangkat sebuah konten edukasi ini, saya menjadikan ada 5 konten. Yang pertama dari sudut pandang ahli bahasa, yang kedua psikolog, yang kedua pemuka agama, yang keempat adalah lawyer, dan yang terakhir lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Namun karena begitu etensinya luar biasa Pak, saya tujuan saya bukan untuk menimbulkan pergesekan Pak. Setelah 2 saya rilis, saya putuskan untuk tidak merilis yang lain. Karena bukan tujuan saya menimbulkan pergesekan antar bangsa kita. Bukan. Tujuan saya dalam wawasan dan edukasi. Ketika memang 2 ini sudah cukup menjadikan sebuah wawasan dan masyarakat yang 2 berpikir, saya pakai apa enggak ya? Ya sudah, itu tujuan saya. Ketika memang mau dipakai bertujuan positif, saya dukung. Kalau memang itu tujuannya untuk melakukan menyusun kalimat yang negatif, lebih baik jangan. Tidak saya larang juga, tapi lebih baik jangan. Masih banyak bahasa yang lain. Karena bahasa Indonesia itu, kita bisa merdeka dengan bahasa Indonesia itu 75 tahun. Perjuangannya luar biasa. Masih banyak bahasa-bahasa yang lain di luar sana yang bisa bermakna positif. Masih juga ada bahasa lain yang bisa kita gunakan ya Pak, karena bagi saya bahasa adalah pendidikan bangsa. Terima kasih. Selebriti yang kontrol mungkin pendapatnya gimana? Selebriti yang dengan terang-terangan nggak sepakat dengan pendapat soal Anjay. Kalau tidak sepakat, saya garis bawahi perbedaan pendapat itu adalah hak segala bangsa. Saya juga harus menghargai pendapat mereka kalau tidak sependapat dengan saya. Saya tidak masalahkan. Tapi kalau memang itu pendapat mereka malah menjadi sebuah motivasi untuk orang melakukan hal itu untuk merendahkan seseorang atau menyindir, lebih baik jangan. Kita sama-sama melindungi bangsa kita. Kalau saya tidak melindungi bangsa kita, yang saya lakukan adalah saya laporkan anak-anak itu, Pak ini Pak ada laporan begini, kita bawa Pak proses pidana Pak. Tapi tidak saya lakukan itu. Saya melihat itu untuk saya tanyakan, saya diskusikan supaya orang melihat. Dan itu aja. Lutfi, di podcast Om Deddy kan sempat jelasin ada beberapa kata juga selain Anjay, dan itu peristiwa fenomena seperti apa yang dialami. Jadi begini, Om Deddy, terima kasih udah bilang saya Om, appreciate. Bertanya, kenapa lu bahas Anjay? Saya menjelaskan, yang saya bahas adalah Anjay, Anjir, BGST. Terus habis itu lu mau bahas Anjay? Saya ditanya seperti itu, saya menjawab dengan spontan, kalau memang itu bisa menjadi edukasi, kenapa tidak? Sampai di situ aja. Apapun kalau memang itu bisa jadi edukasi, kenapa kita dilarang untuk memberikan edukasi ya Pak ya? Kecuali, kenapa bisa berarti mau bahas anjing? Ya saya mau akan memidanakan. Nah itu baru beda Mas. Tapi saya
kalau memang itu bisa jadi bahasa edukasi, ya kenapa tidak? Atau juga kalau kalian yang lain pengen menggunakan kalimat itu menjadi edukasi, ya silakan. Itu berarti artinya kita sama-sama memberikan sebuah edukasi, dan peluang edukasi tujuannya apa sih? Edukasi itu tujuannya apa? Menambah wawasan. Terima kasih. Sebagai bagian dari komitmen beliau untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau masih ada 1, 2, 3 pertanyaan untuk beliau, silakan. Bang, izin. Selain dari contoh kasus yang diceritakan sama Lutfi tadi, Abang apakah pernah menemukan contoh kasus lain yang penggunaan kata anjay itu menyakiti orang lain atau merendahkan segala macam gitu? Karena sehari-hari yang kami tahu, yang saya tahu aja gitu, kata anjay itu sebenarnya digunakan bukan untuk menyakiti, tapi lebih kepada kekaguman, pujian, anjay bajunya baru, anjay segala macam gitu. Karena kalau kesel sama orang misalkan jarang bilang anjay lo, anjing paling kayak gitu. Kalau kesel beneran gitu. Mungkin Bang Aris pernah punya contoh kasus gitu. Iya, jadi sebenarnya sebelum beliau datang ke sini ada laporan masyarakat sebenarnya untuk meminta kepada Komnas Perlindungan Anak memberikan pengertian, penjelasan apa itu kata anjay itu. Karena ada komunikasi di antara anak dan orang tuanya yang sudah saling tersinggung. Sementara anaknya tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya makna dari anjay itu, nggak bisa dia, karena dia lata aja menerima itu. Sementara tadi seperti kita katakan tidak rahasia umum lagi itu berasal kata anjing itu. Nah, orang tua karena dia sudah melalui masa remajanya pernah mendengar itu, kok anakku ini jadi begini, dalam konteks rumah tangga itu disakitinya di situ gitu. Belum ada yang melapor bahwa itu akhirnya menimbulkan kekerasan dan kekerasan fisik, tidak. Tetapi kekerasan verbal itu sudah muncul karena di definisi di Undang-Undang 35 tahun 2014 untuk kawan-kawan semua, kekerasan verbal di luar kekerasan fisik itu sudah praktik tindak pidana. Jadi kalau ibunya misalnya, tadi kalau apakah pernah menemukan pengaduan itu? Pengaduan langsung tidak, tetapi keluhan keluarga itulah yang kita kumpulkan sehingga kita mencari tahu apa itu latar belakang menggunakan kata anjay itu, gitu loh. Jadi belum ada laporan. Tetapi kalau sekali lagi kalau semua apapun siapapun yang menggunakan bahasa apapun, kalau dia berimplikasi hukum dan merendahkan martabat, nggak ada toleransi terhadap itu, bukan hanya kata anjay, gitu. Karena sebelumnya kan ada kata-kata yang hampir mirip. Coba deh cek kata-kata yang sebelum anjay itu hurufnya tidak lari dari kata anjing itu. Gitu loh. Jadi itu menurut saya jadi tepat sekali kan. Komnas Perlindungan Anak kan tidak, ya anak-anaknya juga Komnas Perlindungan Anak tidak akan mungkin mempidanakan orang gitu walaupun dia menggunakan kata itu, tapi meluruskan enak. Jangan gunakan itu karena itu adalah bahasa yang mengarah pada merendahkan martabat. Nah, kan gitu ya. Orang tua juga dijelaskan seperti itu. Lelang baju yang warna kuning, karena buat saya ya, pribadi saya, baju itu adalah sejarah. Saya menggunakan baju itu dari mulai saya syuting, mulai FTV, sinetron, saya pakai aktivitas harian juga. Terus di berita online baju itu sangat banyak sekali dengan foto saya. Saya berpikir kalau ini bisa saya lelang dan saya donasikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kenapa tidak? Tujuan saya adalah saya memberikan sesuatu hal yang bisa untuk orang lain juga. Tolong dilihat, yang saya lakukan, saya sudah tantang di atas materai, saya menyatakan diri, dan saya sudah menghubungi pihak YKKI. Kita sedang membuat sebuah draft pernyataan saya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 21 saya akan membuka open donasi, di mana saya menyantumkan nomor rekening yang saya kosongkan khusus untuk terima donasi, dan saya membuka kesempatan bagi yang minat dengan baju saya, berapapun itu hasilnya, semuanya akan saya kumpulkan dan saya serahkan kepada Yayasan Kanker Anak, Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia YKKI. Karena apa? Karena kenapa saya memilih adik-adik kita yang punya penyakit kanker? Saya tahu perjuangan mereka nggak gampang. Saya pernah merasakan itu. Almarhum bapak saya sakit dari usia saya kelas 1 SD, operasi 2 kali. Saya tahu betapa sakitnya dia, tapi mereka tidak pengen terlihat sakit. Saya tahu betapa beratnya perjuangan almarhum bapak saya. Saya tahu betapa perjuangnya adik-adik kita di sana.
ya nggak seperti kita. Saya pengen membantu itu di saat kondisi seperti ini. Siapa tahu saya bisa mengajak kalian semuanya. Tolong anggap ini bukan untuk memperbaiki nama saya, bukan. Kalau kalian menganggap nama saya buruk di mata kalian, tidak masalah. Tapi ayo lihat sisi positif yang saya sedang angkat. Ada adik-adik kita yang butuh support itu. Karena yayasan tersebut juga tentunya membutuhkan sebuah biaya untuk menjalankan program-program untuk mensupport adik-adik kita. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak? Kalau teman-teman YouTuber yang pernah mengangkat konten saya, maaf, sebagai umpatan, sebagai lucon, sebagai inspirasi ataupun mendukung ataupun tidak mendukung, ketika itu menjadi ada sebuah penghasilan di kalian gara-gara saya mengangkat tentang saya mohon sekali, sisihkan sedikit, bukan untuk saya, tapi untuk program yang saya sedang jalankan ini untuk adik-adik kita di sana. Terima kasih. Ini nggak mau dimatiin aja. Tahunya panas. Ya, soal Instagram itu seperti apa nih? Jujur, saya merasa memberikan sebuah konten edukasi, tujuannya adalah memberikan wawasan, dan saya sudah minta maaf jika itu salah. Saya sudah beritikat baik dan menyampaikan seluruhnya, namun diterima masyarakat beda. Saya minta maaf, tapi saya sangat menyayangkan kenapa kalian malah mereport Instagram saya. Dimana jujur aja saya merasa dirugikan. Hak saya jadi anak bangsa sosial media jadi terhalang. Ya tapi saya terima kalau itu adalah rasa kesalahan saya, kesalahan kalian kepada saya. Saya mohon kalian juga bisa menjadi netizen yang lebih smart, tidak buta dengan idola, memikirkan suatu hal dengan positif. Karena yang saya lakukan, maaf, tidak merugikan kalian sama sekali. Kenapa kalian merugikan saya? Dan bukan saya juga yang dirugikan. Masih ada orang-orang di belakang saya orang-orang di belakang saya juga saya harus memberikan lapangan pekerjaan, dan itu salah satu sumber saya bisa memberikan penghasilan itu dari situ. Namun sekarang terlambat. Saya takut kalau banyak remaja yang pengen memberikan pendapat, memberikan suatu hal yang positif malah dihalang-halangi. Malah saya takut ada remaja yang malah sengaja merusak generasi bangsa dengan bicara kasar, bicara kotor, ataupun yang lain malah disandung dan tidak di-report. Ayolah kita menjadi netizen yang tahu mana sisi sosial media, mana sisi kehidupannya. Kita harus tahu jalur abu-abunya untuk membedakan di saat mana kita harus bersikap sosial media, di saat mana kita harus bersikap ini. Terima kasih. Merasa nggak didukung nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Karena justru semakin lo banyak ngomong, semakin banyak akun-akun artis ya yang menggunakan kata anjay di Instagram mereka untuk seperti lagi. Jujur saya tidak merasa diledek, jadi saya sikapi dengan baik. Karena memang mungkin ya edukasi itu bisa menjadikan sebuah penambahan wawasan. Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang tahu jadi mengerti. Orang yang mengerti jadi memutuskan untuk bersikap lebih baik. Itu tujuan edukasi. Ketika memang edukasi ini tidak diterima dengan baik, ingat kita bisa menyikapinya dengan baik. Ada usaha untuk kembaliin akun itu Instagram itu seperti apa? Of course. Jadi saya berusaha mengikuti step yang di sosial media yang diusikan sama Instagram. Tapi katanya yang bisa ambil tindakan adalah Instagram region terdekat itu Singapura atau dari Amerika langsung. Katanya ya, maaf kalau salah Pak. Jadi masih lama kira-kira prosesnya? Saya belum tahu juga Mas. Saya belum pernah perdana hilang Instagram saya juga. Ada kerugian berapa sih yang di yang dialami ketika Instagram itu hilang? Kerugiannya sampai berapa sejauh ini? Of course saya harus mengembalikan seluruh. Jadi begini, Instagram saya di saat traffic itu sangat banyak,
sempat mencapai 150 juta impression terakhir itu sebelum saya ke take down. Saya membuka kesempatan bagi seluruh UMKM, seluruh pengusaha online ataupun perusahaan yang ingin menggunakan traffic sebanyak itu berpromosi, gitu mas. Saya membuka dengan harga yang sangat membantu. Kalau bisa di-compare sama yang lain, jauh sekali. Ketika ini tidak ada, ya otomatis yang sudah masuk, yang sudah saya terima, saya harus mengembalikan yang belum selesai. Dan yang di hari itu juga saya mengembalikan. Atas keputusan saya pribadi untuk meluruskan sesuatu hal yang di luar. Karena di luar pada bilang saya melaporkan. Tadi sudah kita conference bahwa tidak ada laporan, tapi permohonan menjadi narasumber untuk memberikan sebuah edukasi. Karena edukasinya saya sudah stop, jadi saya datang ke sini bertujuan untuk meluruskan. Sampai situ aja. Terima kasih. Berarti nggak akan ada lagi konten-konten kayak gini atau gimana? Oke, kalau konten edukasi akan selalu ada di tempat saya, tapi untuk permasalahan pembahasan ini saya rasa sudah cukup. Kalian sudah bisa bersikap mau yang menggunakan seperti apa, tapi tolong ingat pesan saya, jangan gunakan untuk menyakiti kerabat kita, jangan menggunakan untuk menyakiti teman kita ataupun menjadi perpecahan. Saya percaya itu kepada kalian. Terima kasih. Oke.